Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah Amri dengan NIM 18720500009 dengan Fakultas Ilmu Pendidikan Ekonomi dan dengan dosen Bu Sintia Anissa LPS PD MPD dan dengan mata kuliah Teori Ekonomi Mikro. Di sini saya ingin membahas atau mempresentasikan yang berjudul dengan pasar input. A. Pengertian pasar input. Input adalah setiap hal yang diperlukan oleh manusia secara teknik untuk memproduksi suatu barang atau jasa. B. Ciri-ciri pasar input. Menurut Samuelson, terdapat dua sifat khusus dari permintaan pasar input, yaitu saling kebergantungan dan sifat permintaannya merupakan turunan. Di sini saling kebergantungan ialah permintaan dalam pasar input memiliki sifat saling kebergantungan karena pada kenyataannya input tidak dapat bekerja sendirian. Misalnya, petani akan menggarap sawah, tetapi petani tersebut tidak dapat menggarap sawahnya tanpa menggunakan traktor. Dan yang kedua, sifat permintaannya. Sifat permintaannya merupakan turunan permintaan konsumen terhadap barang-barang adalah untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, permintaan faktor produksi atau input oleh produsen akan digunakan untuk menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh konsumen. C. Macam-macam pasar input. Pasar input terdiri atas faktor-faktor produksi yang meliputi pasar sumber daya alam atau tanah, sumber daya manusia atau tenaga kerja, modal, dan pengusaha. 1. Pasar tanah. Pasar tanah, semua perusahaan membutuhkan tanah minimal untuk kedudukan perusahaan tersebut. Sejalan dengan perkembangannya dunia, produksi, dan jumlah penduduk, kebutuhan tanah semakin lama semakin meningkat, sedangkan penawaran tanah cenderung bersifat tetap. Dan yang kedua, pasar tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja adalah semua tenaga kerja baik jasmani maupun rohani, serta terdidik atau tidak terdidik, atau sering disebut dengan sumber daya manusia atau bisa disebut human resource yang melakukan kegiatan produksi barang atau jasa. Dan yang ketiga, pasar faktor produksi kewirausahaan. Kewirausahaan adalah inisiatif untuk mengkoordinasikan faktor produksi gunanya untuk mencapai efisiensi yang maksimal. Orangnya sering bisa disebut dengan wirausaha. Perbedaan pasar faktor produksi dan pasar barang konsumsi. Faktor produksi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh produsen sebagai input untuk memproduksi barang siap pakai. 1. Penentuan harga input. Salah satu bahasan penting dari teori produksi adalah bagaimana menentukan harga dari input ini. Dan yang kedua, fungsi penawaran input. Sebagai implikasi dari pandangan Islam tentang kerja di atas, maka kerja adalah wajib atau bisa disebut amal bagi setiap muslim. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.